Ya, selamat datang di channel Cahya Abu Husain. Kawan pajak semua, tiba saatnya di hari ini, tanggal 20 Juli tahun 2024, di mana e-faktur versi 4.0 yang terbaru siap launching dan dapat digunakan. Tapi tentunya, tunggu dulu, tahan dulu sebentar, kawan pajak dimanapun berada. Kita dapat menggunakan e-faktur versi 4.0 ini hanya setelah masa downtime selesai, yaitu pada pukul 7 malam. Sebelum kita melakukan atau menggunakan e-faktur versi terbaru ini, ada baiknya kita pelajari terlebih dahulu bagaimana tata cara update atau tata cara penggunaannya. Mari kita simak video ini. Welcome back to my channel. Nah, jadi kawan pajak dimanapun berada, e-faktur versi 4.0 ini terdapat beberapa perubahan, yaitu untuk e-faktur desktop dan Innova. Di mana saja perubahannya? Perubahannya tentunya sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa saat ini NPWP sudah menjadi 16 digit dan terdapat penggunaan NITCO. Maka begitu juga di e-faktur akan menampilkan informasi pada dashboard, yaitu untuk NPWP 16 digit dan NITCO. Kemudian pengisian dokumen faktur dengan menggunakan NPWP 15 digit, 16 digit, dan NIK. Jadi sampai dengan nanti saat Cortex itu sudah bisa diimplementasikan, maka pada aplikasi e-faktur ini tetap memberikan 3 pilihan, yaitu dengan menggunakan pengisian NPWP 15 digit, NPWP 16 digit, dan NIK. 15 digit ini bukan berarti pilihan, tetapi ini khusus digunakan bagi NPWP atau bagi PKP cabang yang tidak memilih untuk melakukan pemusatan, di mana nanti setelah Cortex diimplementasikan, NPWP bagi PKP cabang itu tidak ada NPWP 16 digit, melainkan dia akan menggunakan NITCO. Maka oleh sebab itu, sampai nanti Cortex akan diimplementasikan, NPWP 15 digit ini tetap bisa dapat digunakan. Setelah itu perubahannya yaitu adalah penambahan informasi NITCO pada output dokumen yang terekam. Nah, nanti kita bisa lihat. Selanjutnya adanya watermark pada SPT induk dan lampiran yang dicetak melalui aplikasi e-faktur 4.0. Nah, dahulu belum ada watermark ini. Kemudian di web Innova-nya, apa saja yang berubah? Tentunya di sini PKP dapat menggunakan NPWP 16 digit untuk melakukan login. Kemudian selanjutnya pada menu profil user Innova juga terdapat informasi NPWP 16 digit dan NITCO. Dan juga untuk pemberitahuan nomor seri faktur pajak terdapat identitas NPWP 16 digit. Artinya perubahan ini adalah untuk mengakomodir dari perubahan NPWP yang sebelumnya 15 digit menjadi 16 digit. Di e-faktur ini pula ada mekanisme validasi, yaitu yang pertama validasi NIK dan validasi NPWP, sebagaimana yang telah biasa kita lakukan saat melakukan penginputan e-Bupot unifikasi. Di sana menggunakan validasi. Validasi NIK ini digunakan bagi wajib pajak atau bagi faktur pajak yang akan kita input NIK-nya, apabila yang bersangkutan atau pembeli itu tidak memiliki NPWP. Nah, di sini ketika kita menginput faktur pajak, maka akan dilakukan secara otomatis validasi NIK, yaitu nanti sistem akan terhubung pada servis API dari Dukcapil. Nah, kemudian selanjutnya untuk validasi NPWP 15 digit atau 16 digit, maka ini akan menggunakan data internal atau sistem internal untuk melakukan validasinya.
bagi NPWP yang sudah dipadankan. Baik, kita langsung saja masuk bagaimana cara melakukan instalasinya. Tentunya yang pertama, kawan pajak harus memiliki atau harus sudah mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Yaitu di mana aplikasi ini dapat didownload di web Enova. Silahkan ketik saja di Google, ketik Enova, sebagaimana teman-teman biasa melakukan atau masuk ke dalam web Enova tersebut, yaitu di halaman https://efaktur.pajak.go.id. Nah, di sini nanti di bagian pengumuman ada di angka 1, silahkan klik tulisan merah di sini untuk melihat faktur pajak yang terbaru, yaitu versi 4.0. Nah, silahkan melakukan download pada aplikasi e-faktur yang sesuai dengan komputer kawan pajak semua. Apakah menggunakan Windows 64 bit atau 32 bit atau menggunakan yang lain. Nah, ini kita contohkan dengan menggunakan Windows 64 bit. Setelah di-download aplikasi tadi, nah silahkan kawan pajak itu melakukan ekstraksi. Ekstrak e-faktur Windows 64 bit ini. Nah, tapi jangan lupa kawan pajak mengekstraknya, jangan kawan pajak timpa ke aplikasi yang lama. Silakan kawan pajak membuat folder pajak terbaru, folder e-faktur terbaru. Bisa kawan pajak buat di situ judulnya adalah e-faktur 4 versi 4 begitu. Jangan sekali-sekali menimpa pada aplikasi atau pada file e-faktur 3.2 yang lama, karena nanti ditakutkan apabila menimpa data-data yang lama kita akan hilang dan tidak memiliki lagi backup-annya. Nah, oke, setelah diekstrak maka akan muncul seperti biasa ya. Ini aplikasinya, execute-nya. Silakan di double klik, maka nanti kawan pajak pilih destination foldernya di mana. Langsung saja klik ekstrak. Nah, maka apabila berhasil diekstrak, file-file yang ada di dalam ekstraksi tadi terdiri dari seperti ini ya, rekan pajak. Pastikan lagi apakah isinya sudah lengkap atau belum. Yaitu terdiri dari folder Java, file e-faktur CHM, file e-tax invoice config, file e-tax invoice exe. Nah, ini adalah aplikasinya ya. Tetap sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. E-tax invoice main config, e-tax invoice main exe, e-tax invoice UPD config, e-tax invoice UPD exe, mem config, but, dan terakhir release note. Nah, di dalam release note ini akan diinfokan aplikasi yang terbaru di situ informasinya. Pastikan lagi isinya telah lengkap seperti ini. Nah, selanjutnya kita bagi menjadi 2 penginstalannya, yaitu yang pertama bagi PKP yang baru dan yang kedua bagi PKP yang lama. Nah, untuk PKP yang baru sama seperti penggunaan aplikasi sebelumnya 3.2, yaitu silahkan melakukan registrasi pertama kali. Namun untuk yang PKP yang lama cukup kita melakukan update saja. Update apa? Yaitu update database dari e-faktur desktop versi yang lama ke versi yang terbaru. Jadi tidak perlu diregistrasi lagi. Nah, ini untuk PKP yang lama. Bagaimana caranya? Yaitu, nah ini ya kawan pajak, silakan folder e-faktur versi yang lama 3.2 ini pada file DB silahkan di-copy ya. Di-copy lalu pindahkan ke folder hasil ekstrak yang terbaru, yaitu yang tadi ya, folder e-faktur versi 4. Silahkan copy dan paste saja ya.
sehingga nanti data file DB ini akan berpindah ke folder yang terbaru. Nah, disinilah nanti data-data yang lama akan dapat kita gunakan. Tetapi teman-teman, kawan pajak, pastikan lagi, sekali lagi, pastikan bahwa e-faktur versi yang lama itu sama dengan e-faktur versi yang terbaru dalam hal bitnya. Apabila yang lama 32, maka yang terbaru itu harus kawan pajak install yang 32 bit. Jangan tidak sama ya. Ditakutkan jika tidak sama maka tidak akan bisa datanya tertarik ke aplikasi yang baru. Nah, setelah melakukan paste, silakan bisa dieksekusi aplikasinya, yaitu pada file itexinvoice.exe ini. Nah, lalu bagaimana yang baru? Untuk yang baru silakan saja lanjutkan registrasi, masuk ke dalam folder e-faktur desktop versi 4 tadi ya, dengan mengklik yang sama ya, itexinvoice.exe ini. Silakan dilakukan klik, kemudian dilakukan pendaftaran, pilih lokal database, kemudian koneksi. Connect di sini, maka silahkan melakukan registrasi. Nah, di sini kawan pajak, registrasinya masih menggunakan NPWP 15 digit. Kenapa? Karena dalam masih tahap peralihan ini, jadi kita tetap menggunakan NPWP 15 digit supaya tidak terlalu berubah secara masif, yang dapat menyebabkan nanti terjadi kerusakan sistem atau ketidaksiapan sistem, di mana NPWP 15 digit ini tetap nanti akan terkait dengan sertifikat elektroniknya. Dan apabila kita langsung mengubahnya menjadi 16 digit pada bagian registrasi, maka ditakutkan tadi ya semuanya tidak siap, menjadi error. Maka NPWP 15 digit sampai dengan saat ini tetap kita gunakan pada tampilan depannya ini saja, registrasi. Nah, silakan menggunakan NPWP 15 digit. Kemudian masukkan sertifikat elektronik yang sudah di-download pada web Enova. Kemudian masukkan kode aktivasi yang ada pada web Enova. Jika semuanya sudah dimasukkan, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, ini tandanya adalah proses registrasi telah berhasil dan akan dikonfirmasi dengan menggunakan captcha dan password Enova. Silahkan masukkan di sini captcha-nya dan password Enova-nya. Lalu klik submit. Kemudian apabila berhasil akan muncul seperti ini, gambar seperti ini ya. Silahkan masukkan nama user. Di sini contohnya misalkan admin, kemudian nama lengkap kita, nama lengkap direktur, kemudian ini password yang baru untuk digunakan pada aplikasi e-faktur desktop. Terakhir kita tinggal klik daftarkan user. Apabila berhasil maka akan muncul notifikasi seperti ini, registrasi user sukses. Nah, tampilan yang awal, jika sudah masuk pada e-faktur, silahkan menuju ke pengaturan profil PKP. Nah, maka akan muncul seperti yang telah disampaikan tadi sebelumnya. Di sini akan berubah, yaitu ada NPWP 15 digit, NPWP 16 digit, dan NITKU. Nah, bagi PKP cabang, maka NPWP 16 digit ini tidak ada, hanya menampilkan 15 digit saja dan NITKU. Nah, silahkan nanti rekan pajak klik refresh atau sinkronisasi profil PKP dari DJP ini. Nah, selanjutnya apabila data kode pos, nomor telepon, HP, penandatangan ini di bawah ini masih kosong, silahkan dilengkapi. Kemudian klik simpan. Ya. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa updating e-faktur ini adalah terkait dengan NPWP 15 digit dan
yang berubah ke NPWP 16 digit. Namun demikian, NPWP 15 digit tetap dapat digunakan bagi, sekali lagi, bagi wajib pajak cabang yang tidak dipusatkan. Nah, di mana saja perubahan terkait NPWP 16 digit ini? Yaitu di semua menu. Yang pertama di menu profil, itu ada di dashboard informasinya, ada 15 digit, 16 digit, dan NITKU. Kemudian referensi lawan transaksi. Di faktur juga demikian. Di pajak keluaran ada informasi 15 dan 16 digit ini, pajak masukan ada, returnya pun ada, dan retur PK pun ada ya, retur PM dan retur PK. Kemudian dokumen lainnya. Dokumen lainnya pun demikian. Dokumen pajak keluaran ada informasi ini, dokumen pajak masukan pun ada, retur dokumen PM pun ada, dan retur dokumen PK pun ada. Jadi semua terkait NPWP 15, 16 dan NITKU itu ada semua di dalam menu-menu ini. Nah, seperti ini contohnya tampilan dashboard. Di sini ada NPWP 15 digit, kemudian NPWP 16 digit, dan NITKU. Demikian juga di profil PKP sebagaimana tadi ya, yang sudah ditampilkan terdapat informasi ini. Nah, kemudian di referensi lawan, informasi mengenai NPWP 15 digit, 16 digit, dan NIK itu dapat digunakan. Untuk NPWP 16 digit, nah nanti silahkan bagi wajib pajak badan ya, itu tinggal ditambahkan nolnya saja di depan NPWP-nya, lawan transaksi kita. Nah, untuk PKP cabang bisa menggunakan NPWP 15 digit. Tetap bisa menggunakan NPWP 15 digit. Nah, kemudian ketika kita menginput faktur pajak keluaran, maka kita bisa mencari NPWP baik 15 digit, 16 digit maupun dengan menggunakan NIK. Nah, begitupun juga faktur pajak masukan. Nah, ketika kita menggunakan rekam manual, tidak menggunakan pre-populated, maka kita juga dapat menggunakan atau pemanggilan data menggunakan NPWP 15 digit, 16 digit, dan NIK. Pada menu retur pajak masukan pun demikian. Jadi di sini tetap bisa kita panggil dengan menggunakan NPWP 15, 16 atau NIK. Pada menu retur pajak keluaran pun juga dapat kita lakukan demikian. Nah, untuk dokumen pajak keluaran juga sama, tetap kita bisa menggunakan NPWP 15, 16 maupun NIK. Demikian juga untuk dokumen pajak masukan. Demikian juga untuk retur dokumen masukan, dan juga terakhir untuk retur dokumen keluaran. Nah, ini bentuk cetakan faktur pajak keluarannya. Jadi ini untuk NPWP 16 digit ya, informasinya di sini lengkap, ada NPWP 15, NPWP 16 dan NITKU. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, di sini oleh karena terdapat informasi tentang NPWP dan NITKU, sehingga menyebabkan tampilannya nanti akan menjadi membesar ya, atau menggunakan banyak ruang. Nah, di sini akan mengakibatkan bagi alamat ya, alamat pembeli barang, alamat klien kita, jika alamatnya panjang, itu nanti akan menyebabkan field NPWP dan NITKU ini menjadi tergeser ke bawah dan mengakibatkan cetakannya akan menjadi 0 atau hilang. Nah, apabila demikian jangan khawatir rekan pajak ya, silakan melakukan pembetulan faktur pajak saja dengan cara mengganti alamatnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, alamat dari klien kita harus kondisikan
dengan menggunakan huruf kecil ya, seperti ini. Bila kita menggunakan atau merekamnya dengan menggunakan huruf besar semua, maka atau huruf kapital semua, maka dikhawatirkan akan mengurangi tempat, akan memakan tempat yang banyak, sehingga nanti akan menggeser tampilan NPWP dan NITKU ini menjadi ke bawah dan akan menjadi hilang dari cetakan. Nah, jadi kawan pajak jangan khawatir jika terjadi demikian. Silahkan nanti mengganti alamatnya menjadi alamat yang lebih sederhana, atau di sini ditulis dengan menggunakan huruf kombinasi besar dan huruf kecil ya. Jangan menggunakan huruf kapital semua. Kemudian untuk yang NIK, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan, bahwa akan dilakukan validasi ya, validasi dengan terhubung pada sistem Dukcapil. Silakan nanti masukkan NIK dan nama saja. Nah, namanya ini harus 100% sama dengan data Dukcapil, sehingga faktur pajak nanti bisa kita terbitkan. NIK-nya bisa tervalidasi. Nah, ini contohnya. Sehingga di sini NITKU-nya tidak ada ya, hanya tampil NIK saja. Kemudian ini untuk yang paspor bagi wajib pajak atau subjek pajak luar negeri ya. Silakan nanti masukkan paspornya di sini. Sehingga NPWP-nya ini adalah 00. Kemudian selanjutnya untuk cetakan retur faktur pajak masukan. Nah, ini bisa dicetak, kemudian bisa nanti ya dihubungkan ya. Tampil juga di sini NPWP 15, 16 dan NITKU-nya. Kemudian juga di sini nanti akan ada secara otomatis ya nilai pajak masukannya sebesar 11%, yang mana sebelumnya itu masih manual ya. Nah, ini perlu diperhatikan lagi sekali lagi ya, bahwa untuk NPWP 15 digit, yaitu jika PKP penjual melakukan transaksi ke wajib pajak cabang yang tidak melakukan pemusatan, maka NPWP lawan transaksi atau pembeli yang digunakan adalah NPWP 15 cabang. Sebelum nanti pada Kortek sudah diimplementasikan, akan berganti menjadi NITKU. Kemudian bagi orang pribadi yang belum melakukan pemadanan NIK ke NPWP, maka tidak dapat melakukan klaim pajak masukan. Artinya di sini tidak dapat menggunakan pre-populated ya. Nah, pada e-faktur ini juga telah memperbaiki beberapa bug ya. Yaitu yang pertama terkait dengan perekaman dokumen lain pajak masukan atas transaksi PPN KMS. Yang mana saat ini PPN KMS menurut aturannya dapat dijadikan pajak masukan. Kemudian selanjutnya terdapat summary atas faktur dengan kode transaksi 05 di lampiran AB pada e-faktur desktop SPT Masa PPN ya. Sudah ada summary-nya di sana. Kemudian juga di sini saldo DPP dan PPN-nya 11% dari faktur pajak keluaran otomatis disesuaikan ketika retur keluaran dibatalkan atau dihapus. Nah, nanti menjadi otomatis ya, sudah diperbaiki. Selanjutnya referensi barang jasa khususnya pada kolom harga jual barang harga jual barang jasa yang termasuk PPN sudah disesuaikan tarifnya menjadi 11% ya pada menu referensi. Dan yang terakhir adalah tarif PPN pada retur faktur PK maupun PM telah disesuaikan menjadi 11%, yang mana dahulu masih manual ya. Demikian tata cara melakukan instalasi e-faktur versi yang terbaru, yaitu versi 4.0. Silakan sekali lagi
kawan pajak lakukan instalasi atau update e-faktur 4.0 setelah masa downtime ini berhasil. Selamat mencoba.